Langit kelabu menyelimuti hutan belantara Kalimantan, di mana dedaunan lebat menutup sinar matahari hingga hanya menyisakan semburat cahaya redup. Najib, pria berusia 30 tahun, dengan kulit sawo matang dan lengan penuh otot dari bertahun-tahun, hidup di pedalaman, sedang memeriksa perangkap kelinci di tepi sungai. Matanya tajam, memperhatikan setiap jejak di tanah lembab. Rambutnya yang hitam legam diikat asal dengan tali kulit, dan parang di pinggangnya berkilau tipis saat sinar matahari sesekali menembus sela-sela pohon. Tiba-tiba, sebuah dentuman keras mengguncang udara. Burung-burung beterbangan dari dahan, dan tanah di bawah kaki Najib bergetar. Ia menoleh ke arah suara itu, alisnya mengerut. "Apa itu?" gumamnya. Suaranya parau namun penuh kewaspadaan. Di kejauhan, asap hitam mengepul di antara pepohonan, membubung ke langit seperti isyarat. Byorek, tanpa berpikir panjang, Najib mengikat parangnya lebih kencang dan berlari menuju sumber asap. Kakinya lincah melompati akar-akar yang mencuat dari tanah. Di sebuah lembah kecil, ia menemukan puing-puing helikopter yang hancur, lagam terpelintir, baling-baling patah, dan bau bahan bakar menyengat hidungnya. Di antara reruntuhan, ia melihat sesosok tubuh tergeletak, rambut pirang panjang berlumur darah dan debu. Wanita itu, yang kemudian ia ketahui bernama Arum, tampak rapuh, pakaiannya robek, dan wajahnya pucat pasi. Najib berlutut di sisinya, memeriksa napasnya. "Masih hidup," bisiknya, lega namun cemas. "Hai, dengar aku, bangun." Najib mengguncang bahunya pelan, mata Arum bergetar, lalu terbuka perlahan. Ia mengerang, wajahnya meringis kesakitan. "Kau di mana? Apa yang terjadi?" Suaranya lemah, beraksen asing, mungkin Eropa. Najib tidak paham bahasanya sepenuhnya, tapi nada panik di suara wanita itu cukup jelas. "Aku Najib." "Kau jatuh helikopter," jawabnya dalam bahasa Indonesia yang patah-patah, berusaha mencari kata yang mungkin dimengerti. Arum memandangnya dengan mata berkaca-kaca, kebingungan bercampur ketakutan. "Bantu aku," katanya. Tangannya mencengkram lengan Najib dengan lemah. Najib mengangguk, meski hatinya dipenuhi keraguan. "Iya, bukan dokter, hanya pemburu yang hidup menyendiri di hutan ini sejak keluarganya musnah dalam banjir bandang 10 tahun lalu." Namun, sesuatu dalam tatapan Arum, mungkin keputusasaan atau kilau harapan yang redup, membuatnya tak bisa berpaling. Ia mengangkat tubuh Arum dengan hati-hati, merasakan tulang-tulangnya yang ringkih di bawah pakaian yang compang-camping. "Tahan, aku bawa ke tempat aman," katanya. Meski ia tahu perjalanan ke gubuknya di tepi bukit akan penuh risiko. Hutan malam itu tak ramah. Suara binatang liar bergaung, dan angin membawa aroma hujan yang akan segera turun. Najib melangkah cepat, sesekali menoleh untuk memastikan Arum masih sadar. "Ceritakan, siapa kau?" tanyanya, berusaha mengalihkan perhatian Arum dari rasa sakit. "Aku, Arum, dari Belanda, peneliti satwa liar," jawabnya terbata-bata. Setiap kata disertai napas tersengal. "Helikopter, Bodai pilot, mati." Air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan darah kering. Najib hanya mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Ia membayangkan betapa mengerikannya terperangkap dalam kecelakaan seperti itu. Jauh dari peradaban, setelah berjam-jam, mereka tiba di gubuk sederhana Najib, terbuat dari kayu dan atap daun kelapa. Ia merebahkan Arum di kasur jerami, lalu menulakan api unggun kecil. Cahaya api menerangi wajah Arum yang penuh luka, dan Najib merasa dadanya sesak.
Ia tak pernah menyangka akan ada orang asing di tempat ini. Apalagi seorang wanita yang tampak begitu rapuh, namun memiliki semangat yang belum padam. "Kenapa kau bantu aku?" tanya Arum tiba-tiba. Suaranya serak. Najib, yang sedang mengiris daun obat untuk meredakan luka, menoleh. "Karena kau manusia, dan manusia harus tolong manusia," jawabnya sederhana. Meski di hatinya, ia merasa ada alasan lain yang tak bisa ia ungkapkan. Mungkin rasa kehilangan yang masih membayang dari masa lalunya. Malam itu, hujan turun deras, menyapu hutan dengan suara gemuruh. Najib duduk di samping Arum, memeriksa lukanya dengan cermat. "Kau kuat," katanya, hampir pada dirinya sendiri. Arum tersenyum tipis, meski matanya penuh rasa sakit. "Aku tak mau mati di sini," bisiknya. "Aku punya keluarga di rumah. Mereka menunggu." Najib menatap api unggun. Hatinya terasa berat. Ia tahu, membawa Arum keluar dari hutan bukan hanya soal jarak, tapi juga bahaya yang mengintai binatang buas, sungai yang deras, dan tubuh Arum yang semakin lemah. Namun, di tengah hujan yang tak kunjung reda, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan wanita ini, meski itu berarti mengorbankan nyawanya sendiri. Pagi menyingsing dengan kabut tipis yang menyelimuti hutan. Najib terbangun dengan kepala penuh kekhawatiran. Arum masih terbaring di kasur jerami, napasnya pelan, namun tak teratur. Luka di kakinya tampak memburuk, memerah dan bengkak. Najib tahu ia harus mencari akar obat yang hanya tumbuh di tepi jurang, tempat yang ia hindari sejak kematian adiknya, Farid, yang terpeleset di sana bertahun-tahun lalu. "Aku harus pergi," katanya pada Arum, yang matanya setengah terbuka. "Ada obat untukmu. Jauh, tapi aku kembali secepatnya." Arum mengangguk lemah. Tangannya meraih tangan Najib. "Jangan tinggalkan aku lama," pintanya. Suaranya penuh ketakutan. Najib menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar gubuk. Hutan pagi ini terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah menyimpan rahasia kelam. Ia membawa parang dan tali rami, berjalan menuju jurang yang selama ini ia hindari. Setiap langkah membawa kembali kenangan pahit. Wajah Farid yang ceria, tawa mereka saat berburu bersama, dan jeritan terakhir adiknya saat tubuhnya lenyap ke dalam jurang. Najib menggertakkan gigi, berusaha mengusir bayangan itu. Di tepi jurang, ia menemukan akar yang dicari tanaman merambat dengan bunga ungu kecil. Dengan hati-hati, ia memanjat turun. Tangannya mencengkeram batu-batu licin. Angin bertiup kencang, seolah ingin mendorongnya jatuh. "Farid, bantu aku," bisiknya, meski ia tahu itu hanya hayalan. Setelah perjuangan panjang, ia berhasil mengambil akar itu dan kembali ke atas. Tubuhnya penuh keringat dan goresan. Kembali di gubuk, ia menemukan Arum dalam kondisi lebih buruk. Wajahnya pucat seperti kain, dan demam membuat tubuhnya menggigil. "Najib," panggilnya lemah saat ia masuk. "Aku takut." Najib buru-buru menumbuk akar itu, mencampurnya dengan air sungai yang telah direbus. "Minum ini," katanya, menyodorkan mangkuk kayu. Arum menurut. Meski wajahnya meringis karena rasa pahit. "Kau akan sembuh," kata Najib. Meski ia sendiri ragu, ia bukan tabib, dan luka Arum tampak lebih parah dari yang bisa ia tangani. Malam itu, mereka berbagi cerita di tengah suara jangkrik. Arum menceritakan kehidupannya di Belanda, tentang ibunya yang sakit, dan adiknya yang ingin menjadi pelukis. "Aku datang ke sini untuk meneliti harimau Kalimantan," katanya. "Aku pikir aku bisa membuat perubahan, tapi sekarang aku cuma beban." "Kau bukan beban," bantah Najib tegas. "Kau bertahan. Itu sudah cukup." Ia lalu bercerita tentang hidupnya, tentang keluarganya yang hilang,
tentang bagaimana ia belajar bertahan hidup sendirian. Hutan ini keras, tapi ia juga mengajarkan banyak hal. Sabun, misalnya, aku buat dari abu kayu dan lemak babi hutan. Kau mau coba? Arum tertawa kecil. Suara pertamanya yang sedikit ceria. Kau pria aneh, Najib. Tapi, terima kasih. Namun, tawa itu segera memudar saat ia batu keras. Darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. Najib memandangnya dengan cemas, menyadari bahwa waktu mereka semakin sempit, makin sempit. Hari ketiga, Najib memutuskan mereka harus bergerak. Arum tak akan bertahan lama tanpa dokter. Dan desa terdekat berjarak 3 hari perjalanan melalui hutan dan sungai. Ia membuat tandu sederhana dari ranting dan tali, lalu membantu Arum naik ke atasnya. Ini akan sulit, katanya jujur. Tapi, kita harus coba. Arum mengangguk. Matanya penuh tekad, meski tubuhnya lemah. Aku percaya padamu, katanya. Suaranya hampir tak terdengar. Najib merasa beban berat di dadanya. Bukan hanya karena tandu, tapi juga tanggung jawab yang ia pikul. Perjalanan dimulai dengan langkah hati-hati. Hutan penuh rintangan, akar yang mencuat, lumpur yang licin, dan suara harimau yang sesekali terdengar di kejauhan. Najib berusaha tetap tenang, tapi setiap kali Arum mengerang kesakitan, hatinya seperti ditusuk. Ceritakan lagi tentang Belanda, pintanya, berusaha mengalihkan perhatian. Arum berbicara dengan suara terputus-putus tentang kenal-kenal di Amsterdam, tentang sepeda yang ia kendarai setiap pagi, tentang bunga tulip yang mekar di musim semi. Aku ingin pulang, katanya tiba-tiba, air mata mengalir. Aku ingin ibuku tahu aku baik-baik saja. Kau akan pulang, janji Najib. Meski ia tahu itu mungkin hanya harapan kosong. Sungai yang harus mereka lewati terlihat ganas. Arusnya deras, dan bebatuan di tepinya tajam. Najib mengikat tandu di punggungnya, lalu melangkah ke air yang dingin membeku. Pegang erat, perintahnya. Arum mencengkeram bahunya. Napasnya tersengal. Di tengah sungai, arus tiba-tiba menguat, dan Najib tersandung. Tandu hampir terlepas, dan Arum menjerit. Najib, teriaknya. Ketakutan. Dengan segenap tenaga, Najib menstabilkan tubuhnya, menarik tandu kembali, dan akhirnya mencapai tepi sungai. Ia terduduk. Napasnya memburu, sementara Arum menangis pelan. Maafkan aku, kata Arum. Suaranya penuh penyesalan. Aku bikin kau susah. Jangan bilang begitu, jawab Najib keras. Kau tak minta ini terjadi. Kita bersama sekarang, dan kita akan sampai ke desa. Bersama. Malam itu, mereka berkemah di bawah pohon beringin besar. Najib membuat api unggun, tapi hujan kembali turun, memadamkan nyala api. Arum menggigil hebat, dan Najib membungkusnya dengan kain yang sudah basah. Kau pernah kehilangan seseorang? Tanya Arum tiba-tiba. Matanya memandang langit kelabu. Najib menunduk. Kenangan tentang Farid dan keluarganya kembali menghantam. Semua yang aku sayang hilang, katanya pelan. Banjir. Aku cuma selamat karena keberuntungan bodoh. Arum meraih tangannya, dingin dan gemetar. Kau tak sendiri sekarang, bisiknya. Najib memandangnya. Dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihatnya bukan hanya sebagai pemburu, tapi sebagai manusia. Hari keempat, kondisi Arum memburuk drastis. Demamnya tak kunjung reda, dan lukanya mulai berbau busuk. Najib tahu infeksi telah menyebar, tapi ia tak punya obat lagi. Satu-satunya harapan adalah mencapai desa sebelum malam tiba. Ia mempercepat langkah, meski kakinya sendiri penuh lecet, dan tubuhnya lelah. Najib, berhenti, kata Arum lemah saat matahari berada di puncak. Aku tak bisa lagi. Jangan bicara begitu, bentak Najib.
Suaranya penuh kemarahan dan ketakutan. Kau harus bertahan, kita hampir sampai. Tapi Arum hanya tersenyum sedih. Matanya penuh kepasrahan. Kau sudah lakukan banyak. Tapi, ini bukan salahmu. Najib menolak mendengar. Ia terus berjalan, mengabaikan rasa sakit di bahunya yang memikul Tandu. Namun, di tengah hutan, mereka disergap oleh kawanan babi hutan. Najib meletakkan Tandu dengan cepat, mencabut parangnya. Jangan bergerak, perintahnya pada Arum. Lalu, menghadapi binatang-binatang itu. Pertarungan itu brutal. Najib berhasil mengusir kawanan itu. Tapi tidak tanpa harga. Lengannya robek. Darah mengalir deras. Ia tersandung kembali ke sisi Arum yang menatapnya dengan air mata. "Kenapa kau lakukan ini?" tanyanya. Suaranya penuh kepedihan. "Kau bisa mati karena kau memberiku alasan untuk hidup lagi," jawab Najib. Suaranya serak. "Aku tak akan biarkan kau pergi begitu saja." Mereka melanjutkan perjalanan. Tapi langkah Najib semakin goyah. Malam tiba, dan desa masih jauh. Di tepi sebuah bukit, Najib akhirnya ambruk. Tubuhnya tak kuat lagi. Arum, dengan sisa tenaganya, merangkak mendekatinya. "Najib, dengar aku," katanya. Tangannya menyentuh wajah pria itu. "Kau pria terbaik yang pernah aku temui. Jangan lupa aku." Najib mencoba bangkit, tapi tubuhnya menolak. "Kau tak boleh menyerah," bisiknya. Air mata pertamanya dalam bertahun-tahun mengalir. Arum hanya tersenyum, lalu memejamkan mata. Napasnya berhenti. Najib duduk di samping tubuh Arum yang kini dingin. Hutan di sekitarnya terasa hampa. Ia menggali kubur sederhana dengan tangan kosong, menolak menerima bahwa wanita yang memberinya harapan kini telah pergi. "Maafkan aku," bisiknya, meletakkan bunga liar di atas makam darurat itu. Dengan luka di tubuhnya dan hati yang hancur, Najib akhirnya mencapai desa. Ia menceritakan kisah Arum kepada tetua desa yang berjanji akan menghubungi pihak berwenang. Namun, bagi Najib, itu tak lagi penting. Ia kembali ke gubuknya, membawa kenangan tentang Arem tawanya, ceritanya, dan keberaniannya yang rapuh. Setiap malam ia duduk di depan api unggun, menatap langit. "Kau bilang aku tak sendiri," gumamnya. "Tapi sekarang, aku benar-benar sendiri." Namun, di dalam hatinya, ia tahu Arum telah mengubahnya. Ia bukan lagi hanya pemburu yang hidup untuk bertahan, tapi seseorang yang pernah merasakan arti menyelamatkan orang lain. Meski gagal, hutan tetap berdiri, tak peduli pada tragedi manusia. Tapi di suatu sudut, di bawah pohon beringin, sebuah makam kecil menyimpan kisah tentang pria pedalaman dan wanita bule yang saling menyelamatkan. Meski hanya untuk sesaat.